Jadi Bea Cukai itu memiliki visi untuk menjadi institusi yang selevel di tingkat dunia, institusi kepabeanan dan cukai tingkat dunia. Nah, misi ini tentunya dengan Bea Cukai itu paling tidak kita punya 3 misi. Pertama, fasilitasi perdagangan dan industri. Yang kedua, kita itu melakukan perlindungan masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dan yang ketiga, tentunya kami ini melakukan optimalisasi dalam hal penerimaan. Kalau pelayanan kan di kita itu kan ada 2 ya Mbak, ada bidang kepabeanan, itu tadi yang terkait dengan fasilitasi. Di sini fasilitas fiskal itu melalui kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, ini cukup banyak. Kalau di bidang cukai ini kan sebagai mekanisme tools untuk satu sisi sebagai penerimaan keuangan negara, tapi satu sisi sebenarnya dia itu sebagai pembatasan terhadap kegiatan produksi, kegiatan konsumsi maupun peredarannya. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Baik Tribuners, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang salah satu unit Eselon 1 Kementerian Keuangan nih, yaitu Bea Cukai. Nah, Bea Cukai itu kan juga ada di Semarang nih Tribuners, jadi penting untuk kita mengetahui lebih jauh tentang visi misinya, tusinya seperti apa, kemudian fungsinya terutama di Kota Semarang ya, itu sudah sesuai dengan perundang-undangan atau mungkin ketentuan yang berlaku atau belum ya kira-kira. Tapi sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di studio Tribun Jateng kali ini, yaitu Bapak Bir Budi Kismulyanto. Beliau merupakan Kepala KPPBC TMPA Semarang. Selamat siang Pak Bir. Selamat siang Mbak Elsa. Wih, luar biasa sekali. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat dan tentunya sehat. Semangat Mbak. Wih, semangat ya, masih semangat nih gitu. Masih semangat. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio Tribun Jateng kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bea Cukai nih, khususnya di Kota Semarang seperti itu ya Pak. Ya, Pak. Ini pasti Tribuners juga mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu. Kayak ada pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan di sini. Baik Bapak, mungkin buat awalan dulu nih. Kira-kira kalau untuk di Kota Semarang itu, Bea Cukai itu visi dan misi serta fungsinya itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak Elsa. Selamat siang juga kepada Tribuner yang pada siang hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Elsa. Nah, sebelum kita bicara Semarang Mbak, untuk visi misi Bea Cukai pasti kita akan mengikuti induknya. Kalau yang namanya visi itu kan sesuatu yang kita harapkan. Jadi Bea Cukai itu memiliki visi untuk menjadi institusi yang selevel di tingkat dunia, institusi kepabeanan dan cukai tingkat dunia. Nah, terus dalam misinya, misi ini tentunya dengan Bea Cukai itu paling tidak kita punya 3 misi. Pertama, fasilitasi perdagangan dan industri. Yang kedua, kita itu melakukan perlindungan masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dan yang ketiga tentunya kami ini melakukan optimalisasi dalam hal penerimaan. Nah, dari misi, visi tentunya kita manifestasikan dalam tugas dan fungsi Bea Cukai. Bea Cukai secara umum tugas dan fungsinya itu pertama adalah revenue collector atau penerimaan keuangan negara. Yang kedua itu community protector, perlindungan kepada masyarakat. Nah, nanti akan kita detailkan satu-satu. Yang ketiga adalah trade facilitator, dan yang keempat adalah industrial assistant. Empat ini kalau Mbak Elsa bisa ambil depannya, lebih mudahnya tugas dan fungsi Bea Cukai itu RCTI singkatannya. Oh, gimana? R, revenue collector, C, community protector, T, trade facilitator, dan I-nya industrial assistant. Nah, ini Mbak yang menjadi tugas dan fungsi kita di Bea Cukai. Nah, untuk implementasinya tentunya dari 4 tugas dan fungsi itu nanti akan menyesuaikan dengan kantor
pelayanan masing-masing. Kalau teman-teman yang tugasnya di pelabuhan, tentunya dari 4 tusi ini yang mungkin nanti dominan ya di penerimaan maupun di community protector, pelindungan masyarakat. Kalau di kami misalnya di Bea Cukai Semarang, ini karena memang tema kita itu selain revenue collector, kami juga di situ ada trade facilitator. Sehingga di kami itu temanya lebih banyak kepada fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan kepada para pelaku usaha. Nah, ini nanti mungkin Mbak Elsa pernah dengar adanya kawasan berikat, ada tempat penimbunan, dan sekarang ada kawasan ekonomi khusus. Nah, mungkin sebelum jauh ke sana, Mbak, Bea Cukai Semarang ini wilayah, di Semarang ini ada 3 kantor Bea Cukai. Pertama adalah kantor wilayah yang ada di mana? Di Simpang 5. Yang kedua itu ada kantor pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas, yang itu wilayahnya adalah Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Ahmad Yani. Dan yang ketiga adalah kantor Bea Cukai Semarang. Itu wilayahnya mulai dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, terus ke selatan itu Grobogan Purwodadi ya, Solo Tigo sampai ke Kendal. Jadi wilayah kami di Bea Cukai Semarang ini cukup luas. Dan memang di Bea Cukai Semarang ini selain tadi penerimaan keuangan negara, kita juga fasilitasi terkait dengan kegiatan industri dan perdagangan. Dan perlindungan masyarakat juga pasti, Mbak. Karena kan di sini kan selain industri, perdagangan juga ada kegiatan-kegiatan cukai. Baik itu cukai rokok maupun cukai MMEA. Dan tentunya kita juga melakukan pelayanan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dimaksud. Gitu kira-kira Mbak Elsa. Ternyata cukup panjang ya, Mbak. visi, misi, dan fungsinya untuk, dan peredaran wilayahnya ternyata banyak juga ya, udah dari utara sampai ke selatan seperti itu, mencakup banyak wilayah seperti itu. Pasti untuk fungsinya juga bertambah dan kepengawasannya pun juga seharusnya kira-kira ada tantangan nggak nih ke depannya? Maksudnya dari sekian banyak yang diawasi, kemudian tadi juga kan lebih ada beberapa daerah seperti itu ya. Kira-kira apa tantangannya selama ini, Pak? Kalau tantangan, kalau tadi kan wilayahnya yang luas ya, 6 wilayah kota dan kabupaten, pasti ya luas wilayah itu tantangan tersendiri. Yang kedua tentunya juga banyaknya yang harus kita layani kan. Tadi perusahaan-perusahaan. Yang ketiga tentunya yang menjadi tantangan di internal kami tentunya wilayah terus SDM di tempat kami. Tetapi tentunya dengan keterbatasan itu bukan berarti kita jadi melemah, tetapi kita justru tertantang untuk bagaimana sih kita melakukan pelayanan maupun pengawasan yang efektif untuk di lapangan. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau mungkin boleh diceritakan lebih lanjut tentang layanannya, apa aja nih yang sudah berjalan selama ini? Kalau pelayanan kan di kita itu kan ada 2 ya Mbak, ada bidang kepabeanan, itu tadi yang terkait dengan fasilitasi. Di sini fasilitas fiskal itu melalui kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, ini cukup banyak. Di kantor Bea Cukai Semarang sendiri saat ini kurang lebih ada sekitar 130 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Apa sih kawasan berikat itu? Mungkin sedikit saya terangkan ya Mbak Elsa ya. Boleh. Jadi kan kalau di kawasan berikat ini memang dia suatu kegiatan perusahaan yang orientasinya untuk ekspor produksinya, untuk ekspor. Nah, bahan-bahan baku yang didatangkan dari luar negeri, kalau melalui pelabuhan tanpa fasilitas kan dia masuk impor, bayar pajak, biaya masuk, dan pajak dalam rangka impor lainnya. Tetapi kalau di fasilitas kawasan berikat ini mereka dapat penangguhan semuanya. Jadi masuk bahan baku dari luar negeri, dimasukkan ke perusahaan, dia mendapatkan fasilitas penangguhan biaya masuk, penangguhan pajak-pajak dalam rangka impor. Dan yang ketiga, kalau terhadap barang itu terkena larangan pembatasan, ini belum diberlakukan di mana? Di kawasan tersebut. Nah, nanti setelah diproduksi, barangnya itu orientasinya untuk ekspor. Nah, tentunya kan dengan pemberian fiskal ini kan tadi salah satu fungsi industrial assistant dan trade facilitator, kita mendorong
pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan dan barangnya itu memang kompetitif di luar negeri. Nah, yang kedua, di sini ada kawasan ekonomi khusus. Itu juga proyek strategi nasional, itu ada posisinya ada di Kendal. Kurang lebih sekarang sudah ada sekitar 107 tenan yang ada di sana. Ini kawasan yang dibangun khusus oleh pemerintah. Di situ juga kurang lebih sama. Dia juga mendapatkan fasilitas kalau dia sedang membangun bahan bakunya dari luar negeri, untuk konstruksi itu dia bisa ajukan pembebasan biaya masuk. Pembebasan biaya masuk dan pajaknya. Kalau dia sudah berproduksi, sama, bahan baku yang masuk ditangguhkan, biaya masuk dan pajaknya dalam rangka impor. Nah, nanti juga mereka orientasinya ekspor. Tujuannya memang untuk menarik investasi buat ya pemerintah yang ada sekarang ini. Nah, itu kalau di bidang kepabeanan, Mbak. Oke. Kalau di bidang cukai, kami memang di sini di cukai ini kan apa ya, agak berbeda dengan pabean ya. Kalau di cukai ini kan apa ya, sebagai mekanisme tools untuk satu sisi sebagai penerimaan keuangan negara, tapi satu sisi sebenarnya dia itu sebagai pembatasan terhadap kegiatan produksi, kegiatan konsumsi maupun peredarannya. Kami di cukai punya target penerimaan yang cukup tinggi, Mbak. Ya, target penerimaan nanti sebenarnya fungsinya sebenarnya untuk mengatur pembatasan dan juga konsumsi produksi dan konsumsinya. Jadi kami ada dua hal itu di Bea Cukai Semarang. Oke. Yang tentunya pasti memberikan dampak ekonomi seperti itu ya, dampak ekonominya yang juga diharapkan tentunya positif ke depannya seperti itu. Baik, kalau untuk di Bea Cukai sendiri ini kan PR-nya banyak banget dan tupoksinya bisa dibilang lumayan banyak nih. Kira-kira harus bekerja sama dengan instansi mana saja kah dalam istilahnya menyelenggarakan programnya atau mungkin menjalankan penegakan hukum seperti itu? Kira-kira harus berkolaborasi dengan siapa saja? Kalau kita kolaborasi harus, Mbak. Karena sinergi kolaborasi itu ya sudah suatu keharusan, keniscayaan lah. Karena kan kita itu kan misalnya tadi kita terkait kegiatan yang sekarang rame marak itu kan rokok ilegal. Kita pasti akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Di situ juga terkait dengan sosialisasinya, terkait pemahaman edukasi kepada masyarakatnya, bahaya dan larangan rokok ilegal, penegakannya juga dengan teman-teman di Satuan Pol PP. Kita juga harus bersinergi dengan teman-teman di kepolisian, teman-teman di TNI, terkait dengan penegakan hukum di peredaran. Jadi kita memang saat ini, sampai sekarang ini memang kita juga sudah bersinergi. Bahkan untuk beberapa institusi kami juga, Bea Cukai Pusat itu sudah melakukan MOU. Jadi dalam pelaksanaannya kita bareng-bareng. Oke, jadi bersinergi bareng seperti itu ya. Oke, kalau ini kan tadi juga berbicara soal rokok ilegal. Ini kayaknya PR bersama juga nih. Kalau rokok ilegal sejauh ini dari Bea Cukai Semarang terutama, antisipasinya sejauh ini seperti apa? Dan mungkin ada program tertentu yang dikeluarkan? Ya, jadi kalau untuk rokok ilegal, kami memang ada kegiatan tahunan ya. Tahunan itu namanya gempur rokok ilegal. Lah gempur rokok ilegal ini memang sudah menyeluruh ya, sentak secara dari Bea Cukai keseluruhan. Tapi untuk di Bea Cukai Semarang sendiri, selain gempur rokok ilegal, kami juga lakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini penting karena kan masyarakat butuh informasi sebenarnya rokok yang legal itu seperti apa dan rokok yang ilegal itu seperti apa. Mungkin pada kesempatan ini Mbak Elsa ya, kita sedikit lah, apa sih rokok ilegal itu? Kalau kita bicara rokok ilegal di sini paling tidak ada 4 kriterianya. Pertama adalah rokok itu tanpa pita cukai atau biasa disebut rokok polos. Yang kedua, rokok ilegal itu adalah rokok yang dilekati pita, tetapi pita cukainya adalah pita cukai palsu. Yang ketiga, dilekati pita juga, tetapi pita cukainya pita cukai bekas. Dan yang keempat, ini adalah yang disebut salah personifikasi.
Maksudnya salah personifikasi itu gini, ini rokok ini sebenarnya, cukai ini adalah harusnya dipakai untuk perusahaan rokok PTA. Tetapi karena PTA ini tidak memproduksi, tidak laku di lapangan, akhirnya pitanya dijual ke PT C atau PT D, karena dia memproduksi rokok yang banyak. Nah, ini dilarang secara ketentuan. Nah, itu kira-kira ciri-ciri rokok ilegal. Nah, ini kan penting, Mbak, untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu akan melihat, rokok ini kok murah ya, kenapa kok murah? Oh, ternyata pitanya nggak ada, atau ternyata pitanya kok sepertinya meragukan, dan yang lain-lainnya. Jadi itu, Mbak, sosialisasi. Yang kedua, kita lakukan tentunya kegiatan operasi bersama. Operasi bersama ini ya kita untuk ya sekaligus untuk sosialisasi dengan teman-teman di pemerintah daerah khususnya. Dan yang ketiga, kita melakukan penegakan hukum, penindakan-penindakan. Cukup banyak, Mbak, penindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di pengawasan Bea Cukai Semarang, karena di tahun 2024 kemarin aja itu sudah sampai, kalau kita lihat dari jumlah batang rokoknya, itu sudah sekitar 26 juta batang. Juta batang ya, Mbak ya. Ini kan luar biasa. Coba kalau ini 26 juta batang ini masuk dalam penerimaan keuangan negara, kan cukup luar biasa. Nah, itu dia. Nah, jadi kita ada sosialisasi, ada operasi bersama, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Dan kegiatan itu semua kita bersinergi dengan APH, aparat penegak hukum, maupun dengan pemerintah daerah setempat. Baik, Pak Bir, cukup menarik ya. Ternyata ada 26 juta, dan itu yang, rokok ilegal ternyata, Tribuners. Jadi ini ada pertanyaan juga nih, kira-kira dengan sudah ada serangkaian sosialisasi, kemudian ada juga tentang penegakan hukum terkait rokok ilegal, kira-kira terdampak nggak nih sama efisiensi anggaran? Mungkin boleh diceritain nggak nih, Pak? Ya, itu sepertinya dua hal yang berbeda, Mbak ya. Karena kan efisiensi ini kan kita kan menyeluruh ya. Ini sudah kebijakan dari pemerintah melalui instruksi presiden, dan kegiatan di efisiensi ini kan kita lebih banyak terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional kantor. Operasional kantor, ya kalau kami di efisiensi di Bea Cukai Semarang ini ya, kita sudah mulai mengurangi lah hal-hal yang tidak perlu. Kita contoh yang kecil aja tadi, misalnya penggunaan listrik, penggunaan kendaraan dinas dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau yang tadi, yang rokok itu kan memang sudah menjadi tusi kami. Karena sudah menjadi tugas dan fungsi, dan itu tetap harus kita jalankan. Luar biasa. Berarti sejauh ini masih aman ya dengan adanya efisiensi anggaran, tidak terdampak malah. Ya, tidak terdampak. Ya. Luar biasa. Baik, Pak Bir, mungkin mau bertanya juga nih, mungkin Tribuners juga ada sebagian yang penasaran tentang kalau misalnya kita mau mengakses informasi, terutama tentang Bea Cukai Semarang, kira-kira bisa lewat mana nih? Oh, kalau akses informasi, Mbak, kita ada di sini juga ada ada melalui WhatsApp. Nah, nanti WhatsApp-nya ada, melalui Instagram juga ada, melalui YouTube juga ada. Jadi informasi-informasi ini kita masukkan semua ke media sosial yang ada. Terus, tetapi yang konvensional melalui telepon langsung juga ada. Baik informasi itu supaya memang tujuannya kan biar masyarakat luas bisa paham. Media-media itulah yang kita pakai. Baik, jadi di media sosial ada, konvensional, melalui telepon pun juga bisa. Telepon bisa ya. bisa ada. Baik, jadi Tribuners bisa mengakses dengan mudah untuk ke Bea Cukai Semarang terutama ya. Oke, baik Pak Bir, terima kasih banyak atas waktunya. Kita jadi mendapatkan insight baru tentang Bea Cukai Semarang itu sebenarnya seperti apa, fungsinya pun juga sudah dijalankan atau belum, penegakan hukumnya seperti apa, kita jadi ada lebih gambaran lah seperti itu ya. Baik, mungkin dari Pak Bir boleh ada pesan tertentu untuk Tribuners yang ingin disampaikan, boleh banget Pak. Ya, mungkin kalau pesan tertentu, karena tadi Mbak Elsa sudah kelihatannya fokus kepada masalah gempur rokok ilegal, masalah rokok ilegal, dan ini juga kami di sini juga punya pesan lah kepada masyarakat ya. Pesan masyarakat terkait dengan rokok ilegal yang tadi sudah saya terangkan, yaitu buat konsumennya ini, kepada konsumennya, rokoklah rokok yang legal, stop rokok ilegal. Untuk penjualnya, stop
jual rokok yang ilegal. Dan yang ketiga adalah untuk produsennya, produsen rokok ya. Kalau Anda sudah memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan usaha di bidang rokok, segera daftarkan rokok Anda ini ke pemerintah supaya menjadi legal. Karena dalam berusaha kan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga harapannya ke depan bisa berkembang lebih baik. Intinya apa? Stop rokok ilegal. Itu, Mbak. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Bir. Jangan lupa Tribuner stop rokok ilegal, kata Pak Bir ya. Baik Pak Bir, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu dan tentunya Bea Cukai Semarang semakin sukses dan semua programnya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Yeah. Baik Tribuner, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.